Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat para pemirsa UG TV di rumah dan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini jumpa lagi dengan kami di UG Talk eksklusif IKN. Dan hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu kota hutan cerdas dan kota hutan net zero. Mungkin ada pemirsa yang bertanya-tanya, apa sih maksudnya kota hutan cerdas? Apalagi kota hutan net zero ya, mungkin ada yang baru pernah dengar gitu. Nah, untuk membahas hal itu, telah hadir bersama kita di sini narasumber dari Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia, Bapak Insinyur Bintang Agus Nugroho GP. Akan kita sapa sebentar. Selamat pagi Pak Bintang. Selamat pagi Bu Irina. Terima kasih Pak Bintang sudah bersedia hadir jauh-jauh nih ke studio kita di sini. Siap. Untuk membahas mengenai topik yang sangat menarik, karena kita tahu bahwa dari seri pembicaraan tentang IKN sebelumnya ya Pak, bahwa ibu kota kita yang baru ini nanti akan mempunyai konsep sebagai smart city ya. Yes. Nah, tentunya konsep kota hutan net zero ini ada kaitannya dengan smart forest city itu ya. Betul, betul. Nah, tapi seperti apa keterkaitannya dan bagaimana konsep dan pemahamannya, kita akan berbincang dengan narasumber Pak Bintang, dan telah bergabung dengan kami di sini narasumber dari Universitas IPB atau IPB University, Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Purnomo MKom. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Heri. Suaranya belum terdengar. Prof. Heri, selamat pagi. Jadi terima kasih Prof. Heri telah bergabung bersama kami melalui Zoom pagi ini. Dan tentunya Prof. Heri di sini sebagai seorang pakar ya, pakar kehutanan. Dan beliau ini adalah senior scientist dan Indonesian Deputy Director dari C4 dan ICRAF. Dan beliau adalah juga sebagai seorang guru besar IPB yang bergerak dalam bidang informatika dan kehutanan. Nanti akan ada tayangan yang menarik mengenai landscape game yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, ini tentunya akan menjadi suatu pembahasan yang menarik keterkaitannya dengan IKN sebagai smart forest city di masa depan. Baik, sudah bisa kita sapa kembali untuk Prof. Heri. Halo Prof. Heri. Belum terdengar suaranya? Ya. Baik, Bapak Ibu. Oh, headsetnya Prof. Heri, mohon maaf, headsetnya boleh dilepas. Barangkali yang mengganggu. Bisa disapa kembali. Prof. Heri, sudah bisa mendengar? Ya. Ya, bisa Prof. Ya, jelas Prof. Malah jelas tanpa headset ya Prof. Oke, terima kasih. Baik Prof. Nah, para pemirsa di rumah mungkin kita sapa kedua narasumber ini, dan pertama-tama saya akan sampaikan CV dari kedua narasumber. Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Purnomo, beliau adalah Senior Scientist dan Indonesia Deputy Country Director C4 dan ICRAF. Beliau profesor dalam bidang Forest Management and Governance, dan beliau mendapatkan PhD-nya dalam bidang Forestry di IPB University pada tahun 2002, dan Master in Informatics dari University of Maryland dan University of Indonesia pada tahun 1990, serta Diploma in Agricultural Meteorology IPB tahun 97. Beliau juga pernah melakukan internship di University of Edinburgh, UK tahun 2000, dan CIRAD di Montpellier, France tahun 2001. Kemudian untuk publikasi beliau sangat banyak sekali, mungkin saya tidak akan membacakan di sini, mungkin Anda bisa googling sendiri. Dan last but not least, beliau ini lahir di Lumajang, Jawa Timur 21 April 1964. Jadi pada hari Kartini ya, Prof, lahirnya ini. Betul, Rina, betul.
Baik, terima kasih Prof. Heri. Baik, kita ke Pak Bintang. Pak Bintang, izin membacakan CV-nya. Pak Bintang ini lahir di Bandung 20 Agustus 1960. Beliau menamatkan pendidikannya S1 di Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, Jakarta. Beliau ini adalah kakak kelas saya, ya Pak Bintang. Yes. Jadi ketemu lagi Pak di sini. Ya, di Dan kelas. untuk riwayat pekerjaan dan jabatan, beliau ini seorang praktisi, ya Pak ya. Yap. Di konsultan, berbagai konsultan lanskap, arsitektur lanskap. Kemudian beliau juga menjadi pendiri dari Green Building Council Indonesia dan pernah menjadi direksi juga. Kemudian beliau banyak mengerjakan proyek-proyek lanskap, bahkan Pavilion Indonesia di Floriat, yaitu pameran taman dan hortikultura di Nederland dan di Jerman. Jadi internasional ini pengalamannya Pak Bintang. Kemudian selanjutnya beliau menjadi narasumber atau pendamping di program pengembangan kota hijau atau P2KH di Jen Cipta Karya Kementerian PUPR. Dan beliau menjadi pengajar di training Greenship Associate dan Greenship Professional di GBCI. Dan beliau juga pendiri dan ketua Populi atau Peduli dan Pemerhati Lingkungan Hidup. Kemudian untuk Ikatan Ahli Bangunan Hijau, beliau adalah salah seorang pendirinya dari IABHI ini dan sampai sekarang menjadi ketua umum IABHI. Nah, kemudian untuk LSK Petaman, beliau juga salah seorang pendiri LSK Petaman, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Petaman. Ya. Nah, untuk penjurian ini beliau juri di mana-mana ya, ada juri di Kementerian ESDM, kemudian Provinsi Banten, kemudian Provinsi Kalimantan, dan terakhir yang kita kenal sebagai salah seorang juri dari Sayembara Gagasan Desain Ibu Kota Nusantara dan sampai sekarang masih menjadi pendamping atau staf ahli dari Badan Otorita IKN. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai CV dari narasumber, dan sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan narasumber, kita akan menyimak video berikut ini. Deklarasi Gerakan Indonesia Net Zero Emisi Karbon tahun 2050. Kami, atas nama berbagai organisasi keahlian teknis, asosiasi profesi, dan masyarakat sipil di bidang energi, didasari oleh keprihatinan yang mendalam terhadap ancaman malapetaka yang disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin nyata di hadapan kita, sesuai dengan temuan-temuan para ahli iklim dunia dan yang menjadi pusat perhatian para pemimpin dunia saat ini. Dengan ini menyerukan 1. Kepada pemerintah dan semua komponen bangsa di seluruh wilayah tanah air Indonesia untuk bersama-sama melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan diperlukan guna mengamankan dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dari ancaman dampak perubahan iklim global melalui berbagai aksi mitigasi dan adaptasi nyata dan maksimal agar dapat mencapai target Indonesia Net Zero emisi karbon pada tahun 2050. Kepada semua pemangku kepentingan agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan upaya transisi dari pemakaian energi fosil menuju pemanfaatan energi bersih dan terbarukan. Upaya melaksanakan efisiensi dan konservasi energi dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, serta melaksanakan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. 3. Kami menyatakan Mulai saat ini akan berusaha untuk berkontribusi maksimal dalam kapasitas terbaik masing-masing, serta berusaha mendorong dan mengawal pencapaian sasaran-sasaran nasional tersebut di atas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi bangsa kita dari kebodohan, ketidakpedulian, dan ketamakan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dengan bimbingannya,
mampu mengatasi segala tantangan dan rintangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan. Maka, dengan dijiwai semangat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kami bertekad mewujudkan Indonesia bersatu, Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia berkelanjutan. Fabi Tumiwa, Iwan Prianto, Bintang Agus Nugroho, Andi Simarmata, Ahmad Hadi Prabowo, Georgius Budi Yulianto, Dian Heri Sofian, Sujono Respati, Surya Dharma, Jessica Hanafi, Nah, demikianlah tadi pemirsa telah kita simak bersama Ginzero 2050 yang artinya adalah Gerakan Indonesia Net Zero. Emisi karbon pada tahun 2050. Baik, sebelum dijelaskan oleh Pak Bintang mengenai Ginzero tadi, kita ke Prof Heri dulu. Prof Heri, menyimak kami? Ya, Prof Heri, boleh dijelaskan untuk para pemirsa, apakah yang dimaksud dengan kota hutan cerdas? Mungkin selama ini pemirsa mengenal mengenai istilah kota hutan atau kota cerdas, tapi kalau kota hutan cerdas itu apa ya sebenarnya dan mengapa penting untuk dibahas dalam topik tema UG Talk IKN seri hari ini? Ya, terima kasih Mbak Irina. Selamat pagi semua pemirsa, Pak Bintang. Jadi kota hutan cerdas ada dua konsep. Pertama kota hutan dan kedua kota cerdas ya, smart city. Jadi kota hutan itu sangat jelas definisinya. Pertama dia adalah kota yang didominasi oleh lanskap hutan gitu ya. Jadi hutan itu 75% ada di dalam kota itu ya. Kalau dalam konteks IKN ada 257.000, maka 75%-nya harus hutan. Kedua adalah kita mampu hidup berdampingan dengan alam ya. Itu tidak gampang ya. Kita merasa nyaman ya, ada di tengah hutan ya, merasa nyaman bahwa ada keragaman biodiversitas itu ya, itu perlu ya. Ketiga adalah kita sepakat dengan zero atau bahkan negatif net emission ya. Jadi orang Jakarta itu rata-rata 4 ton CO2 ya per tahun emisinya ya. Sepakat nggak ketika orang-orang Jakarta ini atau dari mana saja pindah ke IKN, dia harus zeroing at least ya emission gitu ya. Kalau nggak dia harus bayar gitu ya. Harga karbon sekarang sekitar CO2 $5 per ton CO2 gitu ya. Jadi harus ada insentif dan diinsentif. Itu kota cerdas, paling tidak ada 3 ya. Pertama dominasi landscape hutan, kedua hidup berdampingan dengan alam, 3 zero atau bahkan negatif net emission. Kedua adalah yang cerdas ya. Cerdas ini artinya penggunaan ya teknologi informasi dan komunikasi ya, untuk operasional kota itu ya, dan untuk memberi informasi ke publik ya. Jadi segala macam bisa dilihat di layar monitor, di gadget gitu ya. Kedua ada monitoring gitu ya. Monitor apapun dimonitor ya. Emisi per orang dimonitor ya, pertumbuhan hutan termasuk coverage juga dimonitor ya. Dan di situ ada feedback gitu ya terhadap orang-orang tersebut ya. Misalkan kalau saya tinggal di sana, orang Bogor biasanya emisinya lebih kecil dari Pak Bintang, sekitar penelitian mahasiswa saya itu sekitar 2,5 ton CO2 per tahun ya.
Jadi kalau emisi saya terlalu tinggi harus diri feedback gitu ya. Jadi ada monitoring, learning, dan adaptive system gitu ya. Kemudian yang ketiga ada self-sufficient, ada circular economy, recycling gitu ya. Jadi sampah di recycle, jadi kalau bisa kota itu hidup dengan sumber dayanya ya. Jadi sampah tidak dibuang kemana-mana gitu ya, tapi di recycle energinya juga, energi yang bisa dari dari bahan-bahan yang alami, matahari, angin gitu ya. Jadi ada 3. Pertama adalah penggunaan ICT, kedua monitoring dan adaptive system, dan ketiga adalah self-sufficient ya. Ini terkait dengan sebagian besar adalah terkait dengan circular economy. Mungkin itu Mbak Irina yang bisa saya sampaikan. Baik. Abu-abu. Matur nuwun Prof. Heri atas penjelasannya. Jadi ini mulai terbuka mungkin ya untuk pemirsa apa bedanya antara kota hutan, kota cerdas, kota hutan cerdas gitu ya. Jadi kalau misalnya di dunia ini Prof, apakah sudah ada kota-kota lain di dunia ini yang sudah menjadi atau menerapkan kota hutan cerdas ini Prof? Ada ya, walaupun tidak 100%, semua orang menuju ke situ ya. Jadi biasanya yang disebut menuju smart forest city ini ada Liuzhou di Cina ya, itu green building nanti dari Pak Bintang bagaimana buat green building sehingga banyak mensekwestrasi dari karbon ya. Ada Valencia di Spanyol ya. Itu terkenal dengan circular ekonominya gitu ya. Jadi bagaimana plastik, bagaimana waste ya, waste itu juga emisi karbonnya juga tinggi ya. Kemudian ada juga Cancun di Meksiko ya. Itu juga sering mendeklarasikan diri menjadi smart forest city ya. Tapi tadi masing-masing dicoba itu Mbak ya, bagian apa yang menonjol gitu ya. Singapura juga mencoba ya, beberapa bagian dari Singapura mencoba menjadi paling nggak forest city. Kalau kita kunjungi Singapura, Anda nebang satu pohon $1.000 Singapura Anda didenda ya. Dendanya mahal ya Bro. Kemudian di Norway ya, mahal sekali dendanya ya. Nah ini yang jadi ada law enforcement ya. Jadi deklarasi tentu tidak sulit ya, tetapi bagaimana perilaku yang tidak benar itu kemudian dimonitor dan didenda ya. Makanya orang Singapura sangat takut sebenarnya menebang pohon ya. Apalagi ketika mereka bikin Formula 1 yang di dalam kota itu muter-muter agar tidak menebang pohon. Kalaupun menebang pohon terpaksa, dia harus mengganti ya. 1 diganti 10, kadang-kadang begitu gitu Mbak. Ya, baik. Matur nuwun Prof untuk pencerahannya ini. Nah, mengenai kota hutan net zero, kita ke Pak Bintang ini. Siap. Pak Bintang kayaknya pakai kaos apa itu menarik gitu. Ada kaitannya Pak dengan apa tadi itu Gin Zero 2050? Iya, ini juga ada tulisannya Gin Zero. Gerakan Net Zero, Gerakan Indonesia Net Zero emisi karbon tahun 2050. Wah, keren sekali Pak kaosnya ya Pak. Kami menawarkan apa yang disebut sebagai CSUD, Carbon Sensitive Urban Design. Waduh, bisa dijelaskan itu Pak? Ya. Biasanya yang dikenal selama ini itu kalau menyangkut sensitive urban design itu adalah water sensitive urban design. Betul. Ya, ini memang sebuah istilah yang diperkenalkan untuk menunjukkan bahwa kita juga perlu sensitif terhadap bagaimana emisi karbon dan cara-cara penyimpanannya, cara-cara menghematnya, itu akan menjadi net zero lifestyle. Sekarang kita itu akan punya lifestyle baru ya, yang kira-kira akan kita nanti lebih daripada sekedar tren orang gaya bersepeda, jalan kaki gitu ya. Ini nanti akan punya tadi yang disebutkan oleh Profesor law enforcement Ibu. Jadi memang dengan law enforcement itu memang ada skema insentif agar mereka yang melakukannya itu mendapatkan insentif, berbeda dengan yang tidak melakukannya akan mendapat disinsentif.
Tentu ini sesuatu yang berat, tetapi niscaya Bu, kita tidak bisa lagi menghindari tentang pencapaian yang mengkhawatirkan dari komitmen Paris Agreement kita tahun 2015 bahwa pada akhir abad ini kita harus mencapai tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan awal zaman revolusi industri tahun 1850-an gitu ya, kurang lebih. Di Paris Agreement itu 2 derajat sih. Kemudian diperbaiki oleh teman-teman di IPCC menjadi hanya 1,5 derajat. Itu pun sudah berat ya Pak? Sudah berat sekali. Nah sekarang kita ini sedang memperbaiki, bahkan bertekad untuk itu bisa dicapai pada tahun 2050. Beberapa orang sudah mengupayakan itu. Indonesia sendiri untuk menghasilkan energi bersih, artinya tidak lagi menggunakan batu bara itu, baru nanti pada tahun 2060 Ibu. Nah, kira-kira itu ya. Masih ada waktu Pak? Ada waktu, tetapi kita harus bekerja keras. Betul. Karena konsekuensinya juga sangat besar Bu. Ya, tidak saja hanya hitungan-hitungan di atas kertas mengenai nilai ekonomi dan seterusnya, tetapi juga yang penting adalah ini sebuah perubahan peradaban sebetulnya. Kita yang selama ini sudah nyaman, sudah foya-foya gitu ya, tiba-tiba harus bersengsara-sengsara untuk suatu ancaman yang kita bisa mengatakan begini, itu seperti apa namanya, NIMBY itu not in my backyard. Orang itu merasa kalau belum sampai di halaman kita itu bukan urusan kita, gitu ya. Urusan tetangga semua. Iya, sekarang ini bukan urusan kita, itu urusan generasi mendatang, gitu kan. Seolah-olah begitu. Padahal kita pinjam ya lingkungan padahal ini. Kita pinjam, sehingga sekarang sehingga sekarang itu seperti teman kita yang dari Swedia itu, si sudah menuntut, orang tua jangan main sembarangan, itu punya kami. Itu ya, si Greta Egbo namanya ya. Si Greta itu sudah menyatakan protesnya. Nah, sehingga terkait Bu dengan kota hutan net zero. Ya, sudah ada Pak contohnya Pak? Saya kira istilah itu belum secara eksplisit dinyatakan Bu. Belum cara. Di kita masih menggunakan Smart Forest City ya, Smart Forest City, kota hutan cerdas. Ya, kecerdasannya itu kami ingin mengaitkannya dengan net zero Ibu. Sebetulnya begitu. Jadi teman-teman yang sekarang menyaksikan ini sekarang harus mulai berpikir bahwa kecerdasan yang akan dibangun di IKN itu terkait dengan net zero. Karena itu tentang karbon sensitif. Mari kita sekarang sensitif terhadap karbon, gitu ya. Tidak biasa-biasa saja karena dianggap ini business as usual gitu ya. Membangun IKN ini harus tidak business as usual. Ini adalah sesuatu yang baru yang menurut kita memang mungkin kalau dikatakan contoh mungkin belum banyak, kalau nggak bisa mengatakan belum ada ya, gitu ya. Sehingga kalau ujung-ujungnya IKN ini sama dengan kota-kota yang lain, kecerdasannya dipertanyakan Bu. Bener nggak ini cerdas nih, sama aja dengan kota yang lain. Apa bedanya gitu ya. Oke. Kira-kira begitu Bu ya, sehingga net zero-nya sendiri sudah diceritakan tadi oleh Prof. Heri bahwa net zero itu artinya seimbang. Seimbang antara apa yang kita hasilkan dengan kemampuan untuk menyerap karbon itu, sehingga karbonnya tidak diemisikan ke atmosfer yang membuat perburukan terhadap gas rumah kaca kita, kandungan gas rumah kaca. Jadi mungkin kita nggak bisa hidup dengan zero betul-betul dalam arti itu, tetapi secara balance Bu. Secara perhitungan antara yang diemisikan dengan kemampuan untuk menyerap itu supaya tidak teremisikan ke atmosfer itu seimbang. Baik, terima kasih Pak Bintang. Jadi rupanya kita ini harus merubah paradigma ya Pak ya. Iya. Dan di IKN ini sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa kita itu harus merubah paradigma, gitu kan? Tapi mungkin sebagian besar dari masyarakat kan tadinya belum memahami sekali gitu. Harapan kita ya dengan banyaknya publikasi atau sosial media, ya semacam inilah kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ya Pak. Dan itu memang dimulai dari desain Bu.
Karena itu para perencana-perencana yang sekarang itu memang mempunyai tanggung jawab moral maupun profesional untuk bagaimana mewujudkan itu, mewujudkan kekhususan kekhususan IKN kita ini sebagai sebuah kota yang karbon sensitif tadi. Baik. Jadi ini akan menjadi contoh baik di Indonesia maupun di dunia ya, bahwa IKN ini akan menjadi kota hutan net zero ya Pak ya, insya Allah. Amin. Nah, para pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang dengan para narasumber ini dengan pembahasan yang lebih menarik di segmen kedua, tetapi kita ikuti sejenak jeda berikut ini. Para pemirsa UJ TV, kita masih bersama dalam UJ Talk eksklusif IKN dan kita masuk pada segmen kedua. Pada segmen kedua ini kita akan membahas mengenai konsep kota hutan cerdas terkait dengan IKN Nusantara. Masih bersama kita di sini Bapak Insinyur Bintang Agus Nugroho, GP, Ketua IABHI, Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Beliau telah hadir jauh-jauh ini untuk menemani saya di studio. Terima kasih sekali lagi Pak Bintang. Dan juga bersama Profesor Dr. Insinyur Heri Purnomo, M.Com. Beliau adalah guru besar IPB University yang join dengan melalui Zoom kita sapa lagi. Prof. Heri masih bersama kami. Baik. Iya Mbak, selamat pagi Mbak. Ya. Baik, para pemirsa, sebelum kita kembali berbincang-bincang dengan para narasumber kita, mari kita saksikan tayangan video berikut ini mengenai landscape game. Nah, apa itu landscape game? Nanti akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Insinyur Heri Purnomo dan tentunya pemirsa, apalagi yang milenial nih, kaum milenial ya. Apa sih keterkaitan landscape, hutan, dan game gitu ya, informatika, apa itu? Mungkin ini menarik sekali bagi para generasi milenial. Mari kita saksikan bersama-sama. Welcome to the Landscape Game. This app takes you into the dynamics of land use competition, investment and policy measures, whilst teaching you how to sustainably manage a landscape. The game is played on a mosaic of various land cover and land use patches that work as an ecosystem and where governance is in place. Players have to manage their landscape while taking into consideration its ecological, social and economic functions. 3 to 5 people can play this game, 2 to 4 players are land users and 1 person is the policymaker or government. Players can communicate with one another by writing messages on the game whiteboard. First, each player chooses from a list of landscapes. Next, each player rolls the dice to be placed around the landscape, which is divided into random patches numbered from 1 to 100. Players move from patch 1 towards patch 100. They decide together at the start how many times they all have to go around the landscape before the game can end. Each player starts with 100 points. On your turn, roll the 3 dice to move along the board. The maximum number of patches you can move in one go is 18. When you arrive at a land use patch, you can choose to make investments depending on where you've landed. Each investment must be paid for at the beginning, and if you have invested wisely, you can receive payments throughout the game. When making your investments, consider details such as asset value, selling price, and environmental status. Will you protect your forests or cut them down to bankroll development? For example, if you invest in an ecotourism project, then you will receive a payment when another player lands on that patch. There are lots of different site-specific investments to be made, from oil palm plantations or REDD+ projects to rice paddies. For these types of investments, you will receive payment after completing a production cycle. Throughout the game, you can lobby the government to suggest subsidies, disincentives, and income taxes for certain policies. What is more important to you, conservation or development?
The government keeps a watchful eye on your choices and what impacts they have on the surrounding landscape. They assess your progress and policies on factors such as carbon stock change, biodiversity, food products, and impacts on local livelihoods. The government can respond to policy requests from land users, create or ban policies, deliver incentives and disincentives, or allow community taxes that apply to all players. All government policies will be displayed on the active policy board for players to follow if they choose. Throughout the game, the government may give awards to players who use sound environmental practices. At the end of the gameplay, the game tallies all players' cash and asset values to determine their productivity. The player who collects the most money, assets, and awards wins. You are the master of your territory. How will you juggle conservation, sustainable development, businesses, environmental services, investment and trade, and social welfare? The choice is up to you. Pemirsa UGTV, menarik kan? Tadi kita telah saksikan video landscape game. Ini kita mungkin sebagai kaum milenial ya akan sangat menyukai gitu informasi seperti ini yang mungkin menjadi sarana bagi para milenial untuk memahami tentang landscape, tentang hutan kota atau tentang kota hutan cerdas. Dan mari kita bertanya kepada Prof. Heri, mengapa mungkin latar belakang dibuatnya landscape game ini dan mungkin keterkaitannya dengan kota hutan cerdas yang akan diterapkan di IKN. Bagaimana Prof. Heri? Halo Prof. Heri. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi ada motivasi bahwa waktu saya 10 tahun yang lalu itu yang ngetop itu main SimCity ya. SimCity ya, kita sebagai mayor, wali kota terus main mengembangkan kota ya. Ya. Tapi yang menyedihkan di pengembangan kota itu tidak banyak mempertimbangkan aspek emisi, aspek keanekaragaman, aspek hidup bersih gitu ya. Tapi lebih banyak bagaimana kota itu bisa menghasilkan investasi yang luar biasa begitu ya. Yeah. Nah, jadi tentu sebagai dengan latar belakang kehutanan dan computer science, saya ingin membuat permainan lain yang awalnya itu sebenarnya dari board game. Saya ingin mengembangkan pertama mengambil hal-hal yang hebat dari ular tangga, Mbak. Jadi saya menggabungkan ular tangga dengan SimCity ya. Kenapa ular tangga ya? Snake and Ladder karena ular tangga itu dimainkan hampir 20% penduduk dunia, sekitar 1,5 juta, 1,5 miliar orang di dunia ini main ular tangga ya. Jadi yang paham yang menangkan ular tangga saya gabung dengan SimCity ya, yang computerized, dan saya tambahkan aspek-aspek lingkungan, green, sustainable ya. Dan pertama dari board game, karena board gamenya cepat habis ya, bikin 200-300 board games, itu habis diminta banyak orang ya, dimainkan di seluruh dunia sebenarnya board gamenya, dari Indonesia, Prancis, dari Peru gitu ya. Akhirnya karena requestnya banyak, akhirnya membuat versi digital kerjasama dengan Agate Studio ya, dari Bandung ya. Dari CIFOR, ada IPB University dan Agate Studio, kita mengembangkan. Jadi sekitar 9 tahun yang lalu jadilah ya landscape game digital ya. Kita bermain game tapi sekaligus mengintroduksi hal-hal yang berbau lingkungan untuk mengembangkan landscape. Kenapa landscape? Karena pendekatan bentang alam. Di landscape itu ada kota gitu, ada bisnis, ada pemukiman ya, ada pertanian, ada hutan gitu ya. Kita bermain apakah investasinya itu logging, ekoturism, atau mengembangkan carbon project, itu apa dampaknya, dan yang penting itu juga kontestasi ya. Jadi di sebuah landscape itu kita tidak sendirian, aktornya banyak yang punya interest yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau Anda main sebagai government, Anda harus memastikan bahwa tadi seperti kata Pak Bintang, memberi insentif pada orang-orang yang bermain
alam ya, bermain eco-friendly. Tetapi ketika Anda jadi pengusaha ya, Anda kan harus bisa menghasilkan uang, tetapi following the regulation gitu ya. Karena Anda berkompetisi dengan yang lain. Nah, itulah akhirnya game ini terbentuk dan ya alhamdulillah. Tahun ini kita akan buat versi keduanya, mudah-mudahan akan jadi lebih bagus. Seru. Lebih seru ya, Prof? Ya. Berarti ini sudah menghasilkan profit ini, Prof? Baik segi finansial maupun segi pendidikannya ya, Prof ya? Karena dari permainan game yang buatan anak Indonesia telah mendunia ini menjadi salah satu sarana pembelajaran mengenai landscape. Dalam hal ini kita menuju kepada kota hutan cerdas dan kota hutan net zero. Nah, kita minta tanggapan Pak Bintang nih. Bagaimana Pak Bintang mengenai kota hutan net zero ini dikaitkan dengan Smart City IKN, Pak? Iya. Saya sudah menyinggung tadi pada bagian yang pertama tadi. Iya. Bahwa memang cerdas itu, smart itu implementasinya dalam bentuk apa sebetulnya konsep itu? Iya. Kami mendorong dan memberikan rekomendasi yang kuat bahwa itu adalah tentang manajemen karbon, tentang kepedulian karbon, tentang net zero tadi. Sebetulnya itu, disitulah letak kecerdasannya. Tadi Prof. Heri sudah mengatakan bahwa nanti caranya adalah dengan memonitor. Memang kita nanti memang hari ini tuh cara memonitornya itu masih sukarela. Kita dengan gampang bisa menemukan karbon kalkulator di internet, gampang. Itu kita bisa memilih gitu ya. Di dalamnya ada bagaimana pengukuran gaya hidup kita, bagaimana kita menggunakan energi di rumah, bagaimana kita bertransportasi, bagaimana kita menggunakan air dan seterusnya, bagaimana kita berbangunan hijau, itu semua ada di sana ya. Tetapi ini diragukan bahwa itu basis pengakuan itu bisa tidak mencerminkan hal yang sesungguhnya. Subjektif gitu ya Pak ya? Dan subjektif dan juga mungkin ya memang mencari untungnya seperti tadi dikatakan kalau nanti yang kinerjanya jelek akan kena denda misalnya begitu, maka mereka akan cenderung untuk memanipulasi data supaya mereka itu. Nah maka ke depan ini saya rasa kata monitoring itu harus dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih reliable, bisa dipercaya dan kredibel gitu ya, supaya ini seperti halnya sensor. Mari kita lihat pengalaman kita dengan tracing untuk COVID kita. Oh iya, betul. Itu akhirnya kita bisa melihat bahwa kita bisa menangani kasus itu orang per orang. Betul. Seorang yang pergi ke lab dan kedapatan bahwa dia ternyata positif. Itu dengan segera kita tahu, dilaporkan oleh itu, obat datang ke sana, kemudian dia langsung diisolasi dan dipantau gitu misalnya begitu kemudian di mall dan seterusnya daftarnya hitam, dia tidak bisa naik pesawat dan seterusnya. Saya kira kita diberi kesempatan belajar dari pandemi itu, dari COVID itu, bagaimana kemudian kita akan menyelenggarakan ini sehingga nanti kekhawatiran kita tentang ketidakakurasi dan manipulasi laporan perorangan itu bisa akan ditekan. Dengan gadget-gadget yang sederhana. Betul. Saya kira nanti smartwatch kita yang hari ini bisa digunakan untuk mengukur jumlah langkah, sehingga kita bisa itu dan kemudian dihitung berapa banyak penurunan kalori atau kalori yang terbakar karena kegiatan itu. Saya kira nanti pada waktunya tidak terlalu lama lagi ini kita akan punya itu. Dan ketika kita bicara tentang IKN smart kota cerdas net zero. Itu harus mulai sekarang dipersiapkan. Harus mulai sekarang. Jadi ketika kita mengatakan dan sekarang bergiat membangun fisik, sarana dan fasilitas itu, saya kira konten di dalamnya yang akan menyangkut orang-orangnya itu juga dipersiapkan. Sehingga nanti kita hidup, jadi selain kita sekarang membangun bangunannya, saya kira sosialnya juga harus dibangun. Karena kita membangun peradaban baru. Ibu kota baru ini. Nanti orang-orang itu harus dilatih, harus ditunjukkan. Bedanya Anda tinggal di IKN yang kota hutan cerdas sama tidak di kota cerdas hutan cerdas itu misalnya begitu. Dan nanti seperti yang juga sekali lagi mengutip yang dikatakan oleh Prof. Heri bahwa
kota-kota berlomba-lomba sebetulnya menjadi meskipun tidak hutan, karena tidak semua berkesempatan punya hutan ya kota-kota, tetapi mereka pasti akan mencari sebuah solusi yang paling mungkin supaya mereka bisa bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan, daripada besok-besok itu digugat sama generasi berikut. Wah, kamu nih nggak peduli, kami cuma diwarisi rongsokan gitu kan, berarti cuma penderitaan aja yang diberikan ke kami gitu, misalnya begitu. Nah ini saya kira akan membangun suatu peradaban baru. Untuk itu aktornya itu semua orang menjadi aktor, menjadi pelaku, menjadi pentahelix ya Pak? Iya, betul. Dan juga menjadi saling memberi inspirasi satu sama lain. Ulama akan bicara di mimbar-mimbar agama itu, pengajaran-pengajaran itu tentang nilai-nilai ini, gitu ya. Terus kemudian guru sudah pasti. Sekarang anak-anak mengajarkan ke orang tua. Sekarang ini ya, misalnya gitu, terbalik. Kebo nyusu gudel, ya, ya kan, gitu misalnya. Bahasa Jermannya. Iya, bahasa Jerman. Jadi sekarang anak-anak ini mengajari orang tua, karena anak-anak ini lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan, dan mereka makin merasa bahwa alam ini punya mereka ini sekarang ini gitu ya, untuk sementara, karena mereka juga harus berbagi dengan yang berikutnya ya, sehingga memang kita mengembangkan yang disebut sebagai environmental justice, sebuah keadilan ya? Generation justice. Jadi keadilan antar generasi. Itu kita akan belajar mengenai itu, karena kita tidak bisa bicara nanti kumaha engkek lah urusan kalian gitu. Kami udah selesai, kami sudah migrasi ke dunia yang lain gitu misalnya ya, urusan kalian gitu, nggak bisa lagi begitu ya. Saya kira, dan itu saya kira kesempatan besar nih ketika kita bertekad membangun sebuah ibu kota baru dengan tujuan yang mulia seperti ini, kita memang mempersiapkannya dengan baik-baik. Itu yang membuat sebetulnya ibu kota ini tidak bisa dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Saya kira kita mesti matang mempersiapkan ibu kota kita ini. Fisiknya mungkin karena alasan-alasan tertentu dikejar seperti ini. Tapi kalau fisik ini tidak diisi dengan persiapan-persiapan diperlukan, fisik ini hanya menjadi bangunan-bangunan kosong yang maknanya tidak berbeda. Kita cuma memindahkan Jakarta seperti itu, dipindahkan ke sebuah tempat baru ya gitu ya. Saya kira kita perlu sampai seperti itu. Kita perlu memberi isi yang memang cocok dengan misinya. Isi yang cocok dengan misinya, bahwa kita membuat pembaruan. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih Pak Bintang. Baik, Pak Bintang tadi menjelaskan mengenai implementasi ya, kira-kira implementasi dari kota hutan net zero ini terkait dengan smart city-nya IKN ya Pak ya. Nah, kita kembali ke Prof. Heri. Prof. Heri mungkin bisa dijelaskan, kita kan mengenal bahwa ada proses fisik dan non fisik ya dalam pembangunan suatu hutan kota cerdas ini ya, kota hutan cerdas ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak keterkaitan antara proses perencanaan ya, desain ini, kemudian terhadap lingkungan fisik dan non fisik dari IKN yang kebetulan terletak di sekitar titik nol Nusantara. Bagaimana Prof? Bisa dijelaskan Prof. Heri? Pertama dari fisik, ini kalau saya bicara landscape besarnya Pak Bintang itu 257.000 ya. Yang salah satu indikator forest city itu 75%. Jadi harus melakukan reforestasi, afforestasi. Itu biayanya dari mana? Itu lumayan gitu ya. Jadi saya hitung ada 85.000 hektar yang harus dihutankan kembali ya. Itu lumayan ya. Dan Ibu Menteri Siti Nurbaya sudah menyiapkan sebenarnya nursery ya, pembibitan di Mentawir ya. Ada 120 hektar ya. Jadi bibitnya disiapkan, kemudian menanam dan memelihara ya. Kalau menanam kan gampang ya, kalau Presiden Jokowi ya. Tapi sering menanam kan dipelihara ya. Jadi dipelihara. Kemudian fisik membangun infrastruktur teknologi informasi ya, untuk monitor, untuk informasi publik ya. Dan tentu infrastrukturnya harus cerdas ya, berbasis artificial intelligence, itu sudah harus ya. Jadi feedbacking ya. Kalau saya emisinya terlalu tinggi langsung ditegur gitu ya. Semua gadget saya menegur saya gitu ya, bahwa kok terlalu banyak emisinya, harus bayar sekian gitu ya. Kemudian juga recycling ya, circular economy recycling ya,
pengolahan sampah gitu ya, terutama sampah gitu. Itu harus jelas, dan fisiknya. Yang non fisik itu seperti tadi kata Pak Bintang, green life ya, itu tidak gampang itu Mbak, dan kadang-kadang juga mahal. Misalkan pakai mobil listrik itu kan lebih mahal daripada mobil bensin, atau motor listrik lebih mahal dari motor biasa ya. Dan kalau jalan kaki kadang-kadang lebih lama daripada naik motor gitu. Green life itu perlu sebuah edukasi kan, cara hidup hijau dan cara hidup cerdas juga tidak gampang ya. Artinya tidak semua orang mampu kan hidup cerdas, memonitor, tadi ada feedbacking ya. Kemudian yang penting lagi, who gets what ya dari kota cerdas ini ya. Karena ngomong ekonomi politik sebenarnya yang untung siapa gitu ya. Pengembang-pengembang kecil mungkin tidak banyak untung. Perusahaan-perusahaan besar ya seperti Microsoft, Apple itu juga lebih diuntungkan sebenarnya dengan kota cerdas ya. Ini mesti dicari cara agar keuntungannya tidak hanya ke perusahaan-perusahaan besar ya, tapi yang kecil juga bisa berpartisipasi ya. Ini juga sangat concern juga ya, bagaimana pengembang kecil yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur teknologi itu juga ikut berpartisipasi ya. Dan terakhir adalah masalah kolaborasi dan kontestasi ya. Kita selalu senang dengan kolaborasi ya, pentahelix ya. Tapi kita juga harus paham ada kontestasi ya, sesama private sector ya, sesama kementerian kadang-kadang berkontestasi juga, kurang koordinasi ya. Juga kolaborasi antara publik, private, masyarakat dan kawan-kawan LSM ya. Kawan-kawan LSM juga harus dimanfaatkan agar memastikan sebenarnya Forest Smart City ini terrealisasi gitu. Itu lumayan PR-nya banyak, baik fisik dan non fisik, dan saya suka selalu step by step, sedikit demi sedikit gitu ya, agar masyarakat sedikit yang misalkan kalau langsung 4 juta kan sulit ya, misalkan berapa 100.000 gitu ya, dicoba mereka diedukasi tentang smart city for smart city ini. Yang saya lihat juga salah satu edukasi itu orang sulit punya rumah tapak ya, lebih banyak rumahnya apartemen gitu ya, karena untuk memberi ruang lebih banyak ke hutan ya. Sampai eselon 2 kalau di pejabat pemerintah itu rumahnya apartemen, baru eselon 1 yang rumah tapak ya. Mampu nggak mereka hidup dengan apartemen? Itu kan perlu edukasi yang tinggi ya. Itu barangkali Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Prof. Heri. Jadi ini ternyata PR-nya kita banyak sekali ya Prof ya. Bagaimana kita bisa benar-benar dari merubah paradigma itu menjadi konsep baru, tapi juga step by step-nya dalam pelaksanaan ya, atau membuat suatu budaya baru yang tertanam di hati gitu ya Prof, yang bisa mengikuti peraturan baru dan juga membuat visi mengenai teknologi ke depan yang tentunya kita ingin adil ya antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Jangan hanya nanti kecerdasan itu dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dalam bidang informatika, begitu ya Prof ya. Wah, ini PR besar juga ini. Jadi memang suatu konsep baru yang besar itu selalu ada risiko ya Prof ya. Ada risiko bagaimana kolaborasi dan kontestasi itu harus seimbang, betul ya Prof. Nah tentunya ini nanti kita akan membahas di segmen ketiga mengenai bagaimana kolaborasi atau penerapan implementasi dari konsep kota hutan cerdas dan kota hutan net zero ini bagi masyarakat awam gitu ya Prof. Mungkin kalau pemerintah sudah mulai memahami, kemudian industri sudah mulai bergerak cepat untuk mengikuti hal ini, kemudian untuk akademisi juga sudah mulai banyak penelitian, tapi mungkin masyarakat awam perlu mengejar ini ketertinggalan ini ya Prof. Betul ya Prof. Nah, jadi nanti kita akan berbincang-bincang kembali
di segmen ketiga mengenai bagaimana tahapan sosialisasi konsep hutan cerdas kepada masyarakat, sehingga kita masing-masing bisa berpartisipasi dalam kapasitas kita masing-masing. Untuk itu kita jeda sejenak dan kita akan kembali di segmen ketiga. Terima kasih. Para pemirsa UG-TV di rumah, kita masih di segmen ketiga dari UG Talk eksklusif IKN yang hari ini kita membahas mengenai Kota Hutan Cerdas, Kota Hutan Net Zero. Masih bersama saya Irina Mildawani sebagai host pada hari ini, dan bersama saya juga telah hadir narasumber kita di studio, Bapak Insinyur Bintang Agus Nugroho, CP dari Ketua IABHI, Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Dan tadi juga di segmen kedua kita telah berbincang dengan Profesor Dr. Insinyur Heri Purnomo MKom, Guru Besar IPB University, yang beliau menjelaskan mengenai bagaimana keseimbangan antara kolaborasi dan kontestasi, dan bagaimana keseimbangan antara ekosistem dan informatika. Nah, ini akan dilanjutkan dengan pembahasan kita dengan Pak Bintang. Tapi sebelum kita berbincang dengan Pak Bintang, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Nah, para pemirsa UG-TV, telah kita saksikan tadi video yang sangat mencekam ya, menurut saya mencekam, saya sampai merinding nih Pak Bintang. Merinding karena kita ini adalah generasi yang akan mentransfer ya Pak, mentransfer atau menyerahkan tongkat estafet ke generasi berikutnya mengenai Kota Hutan Cerdas, tapi kita mungkin masih mengalami sebagian gitu. Ya. Bagaimana itu kita konsep antara kita yang sekarang dan yang akan datang, mungkin kaitannya Smart City IKN dengan konsep Kota Hutan Net Zero ini Pak Bintang, silakan. Terima kasih Bu Irina. Jadi sebetulnya ada suatu fenomena penting, bahkan merupakan suatu bagian integral dari semua proses ini, bahwa dengan misi dan dengan cara-cara kita membangun IKN, IKN ini akan menjadi seperti suatu lab, laboratorium, ya. Sehingga unsur eksperimennya itu tidak bisa terelakkan. Ya. Yang pasti bahwa bersamaan dengan itu kita harus mampu mengendalikan bahwa eksperimen ini bukan eksperimen yang berakhir dengan kegagalan ya. Saya kira itu.
sehingga memang harus dipersiapkan baik-baik. Karena itu sebagai suatu proses, ini kan harus disadari bahwa terjadi yang namanya hybrid ekosistem, Bu. Waduh, apa itu, Pak? Hybrid ekosistem itu adalah suatu persilangan, ya, hybrid persilangan untuk menghasilkan keunggulan, gitu ya, dari dari ekosistem yang ada sekarang. Dari ekosistem hutan menjadi sebuah kota. Atau hutannya tetap ada, kotanya juga ada, ya. Masing-masing kita tidak bisa sekedar bicara tentang 75% hutan, 25% bangunan atau terbangun, maka yang penting hutannya, nggak bisa. Karena di situ ada kota juga, misalnya gitu. Ya, sehingga ini memang harus dirumuskan, Bu. Nah, ini kita membutuhkan pemikir-pemikir dan sekaligus praktisi-praktisi yang punya visi yang visioner gitu ya, yang visioner dan mampu menerapkan bagaimana ini supaya ini menjadi suatu produk yang berhasil. Kurang lebih begitu, Bu. Nah, ini yang saya kira tidak terelakkan sekali lagi, sehingga ini harus kita keroyok, Bu. Rame-rame harus berkolaborasi. Di tengah tadi yang disebut ada kontestasi, oke lah, itu tidak terelakkan ya. Tapi kita ini sebetulnya ya lebih daripada membangun, kita ini juga harus bertanggung jawab masalahnya. Bertanggung jawab ke generasi berikutnya. Karena generasi berikut ini bisa dengan sederhana mengatakan kenapa membangun yang seperti itu gampang sekali, ngabisin duit lah, misalnya begitu. Kita harus menjawab dengan suatu pertanggungjawaban, menjawab dengan suatu pemahaman dan yang bisa dipraktekkan begitu gitu ya, dengan konsep-konsep baru yang indah di atas kertas gitu ya. Dan jangan lupa, mau tidak mau ini akan menjadi sorotan dunia. Kita nggak bisa berhenti pada negeri kita sendiri, karena ini semua ini terbuka, transparan, membangun ibu kota yang strategis. Mungkin ada unsur-unsur yang harus dirahasiakan, tapi hari ini kita nggak bisa, Bu, melakukan itu. Ini semua orang matanya tertuju kepada kita. Itu dan memang dicanangkan ya, Pak, oleh pemerintah bahwa kita akan menjadi showcase ya. Iya, kita harus memberi kontribusi kepada dunia. Pak Presiden Jokowi mengatakan tentang itu. Saya ingat sekali tentang itu. Sehingga juga harus ditanyakan memang apa kontribusi kita, gitu ya. Dan kontribusi itu tentu tidak berhenti kepada bentuk-bentuk fisik. Tidak bisa berhenti pada bentuk-bentuk fisik. Kita harus menukik lebih dalam lagi kepada praktek-praktek hidup peradaban baru, peradaban karbon sekarang hari ini itu ya, dengan suatu cara yang genial, Bu. Genial artinya cerdas, inovatif gitu ya. Dan mungkin juga belum ada presiden, belum ada contoh yang bisa kita gunakan. Jadi justru kita jadi awal ya. Justru kita akan menjadi contoh. Siapkah kita untuk itu? Nah, ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan besar yang harus kita buktikan. Karena itu saya senang sekali hari ini mendapatkan masukan dari Prof. Heri, ahli kehutanan, yang saya kira merupakan bagian penting ketika kita melakukan hybrid tadi, Bu. Kita melakukan hybrid itu memang diperlukan keunggulan-keunggulan yang memang bisa menjadikan ini sebuah hybrid, bukan suatu persilangan sia-sia gitu, atau persilangan-persilangan yang menghasilkan silangan yang buruk gitu ya, misalnya gitu ya, yang gagal. Nah, tapi saya percaya bahwa kita punya semangat itu, tinggal memang ini kan membangun ini bukan masalah teknis ya. Masalah politik nggak bisa dihindarkan ya, Bu ya. Nah, saya mau pada kesempatan ini mau mengucapkan selamat kepada Universitas Gunadarma yang sudah membangun kampus dan pada tahun ini juga akan memulai perkuliahan. Saya berharap Gunadarma akan memiliki suatu spesifikasi yang khas yang menjawab persoalan supaya ini kampus Gunadarma di sebuah lab gitu loh, Bu. Gitu ya. Jadi ini bukan kampus sekedar perluasan kampus-kampus Gunadarma dari kampus keberapa sekarang? Ke-9 ya. Misalnya gitu, menjadi kampus yang kesekian belas gitu, bukan, tetapi ini tentu dengan misi khusus, Bu. Tentu dengan misi khusus, dan saya berharap memang kecerdasan-kecerdasan kita juga dibangun di universitas-universitas yang akan kita dirikan di IKN, masing-masing dengan tantangan ya, dengan tantangan dan kekhasan yang memang memberi kontribusi kepada perkembangan IKN sendiri, pembentukan IKN, supaya memang sungguh-sungguh bisa memberikan kontribusi kepada dunia.
Baik, matur nuwun. Terima kasih Pak Bintang ulasannya. Kita kembali ke Prof. Heri mungkin. Prof. Heri, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tadi menyambung dengan Pak Bintang, kita mensosialisasikan konsep kota hutan cerdas ini kepada masyarakat umum. Karena terutama masyarakat mungkin yang akan pindah atau bertempat tinggal di IKN Nusantara. Adakah kiat-kiat untuk bisa mengedukasi atau mempersiapkan masyarakat ini agar menjadi bagian dari kota hutan cerdas ini? Monggo, Prof. Heri. Terima kasih Mbak Irina ya. Tapi sebelum ke masyarakat ya, memang tadi para pihak harus punya visi bersama ya, untuk mengembangkan IKN ini sebagai Smart Forest City. Itu yang penting dan itu harus dengan tata ruang yang jelas ya, di mana pusat kota, bisnis, di mana pemukiman, di mana pertanian dan di mana hutan itu. Di 257.000 itu spasial plan-nya harus jelas gitu ya. Kemudian ke masyarakat itu harus disampaikan gitu. Biayanya berapa hidup di sana ya, karena agak berbeda itu ya, kesempatan yang ada seperti apa ya, kemudian skill yang dibutuhkan itu juga harus disampaikan ya, karena tidak seperti hidup di Jakarta gitu ya, karena itu sebagian besar mereka kan hidup di apartemen gitu ya. Saya sendiri, Pak Bintang, saya tidak pernah hidup di apartemen kecuali lagi di luar negeri saja gitu ya. Lagi sekolah, atau lagi magang ya. Selama di Indonesia saya di rumah tapak ya. Kalau saya pindah, saya hidup di apartemen. Apa saya bisa, kaku apa juga. saya mampu ya. Belum tentu mampu ya. Karena pengalaman saya di luar negeri, kalau hidup di apartemen itu, disiplinnya itu harus bagus ya. Kemudian menghargai tetangga itu harus luar biasa ya. Kalau musik jangan kencang-kencang, itu luar biasa itu perubahan mindset yang tinggi ya, dan biaya hidup juga tentu berbeda ya. Kemudian masyarakat harus melek digital ya, dan mau hidupnya dimonitor gitu ya. Kadang-kadang itu privasi saya, itu jangan memonitor emisi saya dong gitu ya. Itu privasi saya gitu ya. Terus emisinya tapi dapat insentif ya, misalkan 4 ton CO2 tetap emisinya tidak bisa zeroing, 4 kali $5 gitu ya, kalau harga karbon sekarang kredit 20 ton itu 300.000 ya, dia kena punishment karena mengemisikan, mau nggak dia harus bayar 300.000 per orang ya. Nah ini yang harus disepakati ya, cara-cara hidup seperti ini ya. Kemudian yang penting juga membangun kelembagaan multi pihak. Ini Pak Bintang sudah sangat luar biasa dan gerakan itu ya, sehingga IKN ini tidak hanya dimonopoli oleh private sectors dan pemerintah, tetapi CSO, civil society ya, akademisi juga, LSM itu juga ikut gitu ya, sebagai salah satu kekuatan penyeimbang ya, dari kekuatan yang ada ya. Jadi good governance dari sebuah kota akan tercapai jika powernya itu relatif seimbang ya. Power dari pemerintah, power dari private sector ya, yang punya duit itu harus punya power juga ya. Dan power dari CSO ya, civil society seperti Pak Bintang kan dia gerakan tentang net zero ya. Ini terus dari Gunadarma ya, ini sekalian saya mengucapkan selamat kepada Gunadarma yang telah membangun kampus di IKN ya, kampus IKN ini ya, mudah-mudahan akan diikuti dengan yang lain gitu ya. Jadi banyak ya, misalkan saya tadi sudah coba hitung ya, kalau kita ingin zeroing 4 ton CO2 emisi kita, berapa pohon yang harus dipelihara ya, kalau kita tidak mau membayar gitu ya. Saya hitung sekitar 50 sampai 100 pohon itu harus kita hidupi ya, kita pastikan dia hidup dengan baik ya. Mau nggak mereka gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi juga banyak hal yang menjadi kewajiban ya. Tadi dekat dengan alam itu tidak gampang juga ya, hidup dekat dengan alam ya. Mesti diedukasi secara dini ya.
Mungkin itu Mbak Irina dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Heri. Jadi saya terbayang tadi Prof. Heri menyebutkan angka-angka yang tentunya ini angka-angka ini mungkin di kepala masyarakat gitu masih asing ya. Saya harus bayar sekian kalau saya melakukan sesuatu yang merusak lingkungan, yang saya mengeluarkan emisi karbon yang besar, kita harus menanam pohon berapa, itu kan merupakan suatu yang perlu disederhanakan mungkin Prof ya. Jadi terbayang oleh saya itu kalau memang dimulai dari awal, dari pendidikan sejak dini, mungkin mulainya dari PAUD mungkin ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu mungkin ada mata kuliah wajib gitu mungkin ya. Pengenalan hutan dan ekosistem, mungkin gitu ya. Maksudnya ini tidak hanya PPKN ya yang wajib, karena di satu sisi kita hidup sebagai manusia ini kan memang membutuhkan suatu ekosistem yang sehat, dan itu tidak hanya bisa menjadi slogan, tapi bagaimana penerapan dari sejak early childhood ya, pendidikan dini itu seperti PAUD dan TK gitu ya. Makanya saya terbayang tadi, misalnya apakah satu rumah tangga harus menanam minimal 1 atau 2 pohon misalnya. Bagaimana 50 kalau sampai 100 pohon. Itu, tapi satu RT mungkin ya Prof, satu RT. Kalau satu halaman rumah kita. Katakan tadi Prof yang apartemen Prof. Kalau apartemen kan dia rame-rame ya, ada ruang terbuka hijau apartemen itu. Berarti kan mereka ada perhitungan yang 75% itu ditanggung oleh satu kompleks apartemen itu kan Prof ya. Seperti itu ya kira-kira. Jadi kalau mungkin saya tambahkan, ini kan walaupun di apartemen ada bisa jadi orang tua asuh dari 50 pohon ya. Jadi di sana itu tidak harus menanam di halamannya sendiri. Dan tadi Pak Bintang bagus mengatakannya seperti COVID itu ya. Jadi setiap orang punya peduli lindungi, peduli IKN ya, sehingga emisinya berapa, kemudian defisit emisi yang harus dia serap berapa gitu ya, dan berapa pohon itu bisa dilengkapi. Saya yakin Gunadarma pasti pintar membuat gadget-gadget gitu. Saya rasa kita cukup mampu ya. Tinggal coba itu dilakukan di Enpos gitu. Terima kasih. Betul Prof, itu sangat menarik sekali. Bagaimana Pak Bintang tanggapannya? Ya, jadi konkretnya antara lain begini. Kami para arsitek lanskap itu yang sekarang merencanakan dan turut dalam pembangunan lanskap di IKN itu. Itu kami memperkenalkan kepada PUPR. Betul. Tagging. Suatu usaha semua pohon-pohon dan semak-semak itu diberi tagging. Di dalam tagging itulah kita mulai menanam, memperkenalkan, memasukkannya ke dalam sistem informasi, gitu ya, sehingga kita nanti memang kita harus mulai bangun suatu dashboard ya, yang bisa memberikan informasi real time gitu tentang perkembangan dari waktu ke waktu. Karena begini, kota hutan ini tidak muncul dalam waktu sekarang ditanam dan besok muncul gitu ya, atau tahun depan muncul, 3 tahun lagi muncul, belum akan terjadi gitu, karena alam ini perlu waktu untuk itu. Nah, sementara tidak banyak orang cukup sabar untuk melihat itu ya, menanti. Apalagi ya, mohon maaf ya, misalnya karena ada motif-motif yang lain selain masalah teknis ya, misalnya politik dan seterusnya. Maka satu-satunya yang bisa memberikan keyakinan bahwa kita sedang mewujudkan suatu kinerja yang baik, menuju suatu pencapaian yang meyakinkan di belakang hari, itu adalah data sebetulnya. Nah, bagaimana dengan adanya big data itu ya, kita akan memunculkan 3 tahun lagi akan masih seperti ini loh, 5 tahun lagi akan menjadi seperti ini loh, misalnya gitu ya. Nah, itu juga nanti kita dengan itu bisa membuat suatu model-model ya, yang menyatakan kalau yang aktif 30% masyarakat jadinya seperti ini, kalau yang aktif 10% jadinya seperti ini gitu ya. Saya kira itu akan menjadi suatu cara baru bagaimana kita secara bersama-sama terukur ya. If you cannot measure, you cannot manage katanya kan. Kalau kita nggak bisa ngukur, nggak bisa kita memanage ini ya, nggak bisa mengelola itu. Maka saya kira perlu. Ini suatu baru, suatu babak baru, bahwa pencatatan itu tidak hanya sekedar memperkenalkan, tetapi merupakan bagian dari monitoring sistem jangka panjang. Saya kira begitu. Menarik sekali. Jadi di PR bagi kami nih di Gunadarma ini,
juga big datanya sudah ada. Kami juga punya superkomputer yang paling besar di Indonesia ya. Ya. Promosi ya, Pak. Ya. Oh, bagus dong. Ya. Nah, jadi Pak Bintang, kita ternyata memang PR-nya banyak sekali ya, dan harus melibatkan semua pihak. Dan di sini Gunadarma, kami di UGTV terutama dengan adanya seri dari UG Talk eksklusif IKN ini, memang kami memulai menginisiasi untuk mengedukasi masyarakat umum selain Civitas Akademika dari Gunadarma sendiri mengenai IKN ini dan bagaimana proses-prosesnya yang terus kami monitor. Ya. Nah, tentunya ini harapan kami seperti tadi yang harapan Pak Bintang juga ya, bahwa ini suatu lab ya. IKN itu sebenarnya suatu lab besar gitu ya. Laboratorium hidup yang harus terus-menerus dimonitor ya Pak. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bisa menjadi untuk dunia ya. Bagi dunia. Pandai-pandainya kita bagaimana kita memang mengelola, mengembangkan dan visi kita sendiri terhadap IKN sebagai suatu karya yang mungkin belum ada contoh yang konkretnya, belum ada presidennya. Itu harus disadari dari sekarang. Nah, tanda-tanda itu memang masih diperjuangkan sekarang di lapangan itu. Dalam arti banyak sekali kontraktor, konsultan itu masih melakukannya ini sebagai bisnis as usual. Itu yang saya kira perlu dari sekarang mulai dimonitor ya, Pak. Digetarkan. Untungnya Pak Presiden, Pak Menteri itu menunjukkan menunjukkan pengawasannya yang ketat dan langsung menyatakan ketidaksetujuannya dengan cara-cara membangun yang tidak bijak itu sudah terjadi ya. Untuk menjadi membangun dengan cara yang bijak ya Pak ya. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Bintang, ini kayaknya menarik sekali. Nah, mungkin kembali ke Prof. Heri. Prof. Heri mungkin bisa dijelaskan langkah sederhana apa saja yang mungkin dilakukan oleh para stakeholder ini, Prof. Jadi tadi terkait dengan progres di lapangan tadi. Mungkin Prof. Heri mengikuti, bisa sejenak diberikan. Langkah sederhananya sebenarnya tata ruangnya ini harus benar-benar disosialisasikan. Saya terus terang nyari di mana tata ruang IKN yang 257.000 itu ya, itu harus terbuka buat publik. Di website mana itu terbuka, kemudian pemukiman di mana, hutan di mana, pusat kota di mana, itu harus terbuka itu. Itu yang sekarang saya pernah coba cari kemana-mana itu belum ada itu. Yang ada itu kan foto-foto ya, picture ya. Jadi harus ada shape file yang detail tata ruang. Saya tahu ini sangat sulit ya, tetapi harus itu ya. Kita harus mulai dengan transparansi, kepastian spatial plan ini gitu ya. Sehingga ada kepastian hukum kalau saya mau beli apartemen gitu ya, itu di mana gitu ya. Kemudian juga barangkali ada manual gitu ya, tentang gaya hidup yang diharapkan di IKN gitu. Jadi agar orang yang mau pindah ke sana tertarik, misalkan saya tertarik gitu, apa yang sudah diharapkan ya, dan secara mental saya siap dengan keluarga, misalnya pindah, saya hidup di apartemen gitu ya, kemudian di mananya itu juga harus jelas ya. Jadi apakah kalau di sana saya bisa punya mobil ya, apakah pajaknya sama, apakah emisinya itu dipajakin juga, apakah harus pakai listrik semua gitu ya, walaupun listriknya dari batu bara sekarang kita ya, itu harus jelas ya. Kemudian membangun kelembagaan multi pihak yang independen gitu, sebagai counterpart ya. Jadi biar ada pemerintah, ada swasta, tetapi yang independen ini harus didorong gitu ya. Sehingga kita keluar itu, terutama keluar negeri itu juga bisa lebih dipercaya. Kalau pemerintah tidak didampingi oleh para pihak, itu sering pemerintah ya pemerintah gitu ya. Tetapi harus ada third party institution yang more or less independen dan itu bisa menjadi semacam forest watch, semacam forest watch begitu mungkin, Prof? Semacam forest watch. Jadi lembaga independen ini harus bebas dari pemerintah,
otoritas pemerintah gitu ya, punya kebebasan gitu ya. Baik. Mereka biasanya bisa menarik juga investor yang lebih green gitu ya. Green investor yang lebih bagus. Terima kasih Mbak Irina. Terima kasih Prof. Jadi para pemirsa, tidak terasa kita hampir berada di ujung acara ini. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin izinkan saya untuk minta 1 menit masing-masing dari para narasumber closing statement-nya. Pak Bintang dulu mungkin. Baik. 1 menit ya Pak. Closing statement kita pasti berhubungan dengan kaos ini ya. Bahwa kita harus carbon sensitive urban design. Kita hari ini akan punya parameter baru yang mungkin kemarin-kemarin masih wacana. Sekarang kita harus sungguh-sungguh menerapkan ini. Tidak saja sensitivitas ini tidak hanya pada tahap penerapannya, tapi juga tidak pada tahap perencanaannya, tapi juga pada penerapannya, termasuk pembiayaannya dan implikasi-implikasi lainnya. Misalnya implikasi sosial, misalnya terjadi penolakan, misalnya bagaimana strategi kita untuk menyatakan bahwa ini memang mandatori gitu, sebagai bagian dari masyarakat dunia yang peduli kepada masalah karbon dengan misalnya Paris Agreement dan pertemuan tiap tahun dari COP itu gitu ya, COP 1 ke COP yang lain. Saya kira-kira itu penting untuk dipahami supaya kita memang sungguh-sungguh bisa memberikan kontribusi tidak saja kepada nasional tapi kepada global. Terima kasih Bu Irina, saya kira itu. Baik, terima kasih closing statementnya Pak Bintang. Ke Profesor Heri, mungkin Pak. Terima kasih Mbak Irina. Saya setuju ya bahwa IKN ini bisa berkontribusi pada Paris Agreement. Kebetulan saya di Paris waktu itu 2015, ikut teriak-teriak juga. Jadi aktor ya Pak. Jadi aktor di situ. Kemudian yang kita visi, saya rasa kita sudah punya visi bersama, sepakat dengan IKN. Tinggal kepastian detailnya, spatial plan itu harus dan transparan. Ya. Itu satu. Kedua adalah kesepakatan gaya hidup ya, dan tanggung jawab individu ya. Saya tidak mau IKN itu emisinya, zero emisinya itu ditekankan hanya tanggung jawab pemerintah atau private, tapi individu ya, tanggung jawab individu ya. Kalau di agama itu jadi wajib individu ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun kelembagaan multi pihak yang independen ya. Jangan IKN ini dimonopoli isunya oleh private sector dan pemerintah, tapi libatkan kawan-kawan yang lain agar sinerginya lebih kuat ya, baik di dalam negeri maupun di level global. Mudah-mudahan visi kita ini akan terrealisasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida. Baik, terima kasih Prof. Heri. Jadi tidak terasa para pemirsa, bincang-bincang kita pada hari ini hampir di ujung acara. Tadi kita telah banyak membahas mengenai konsep kota hutan cerdas, konsep kota hutan net zero, bagaimana kita perlu melangkah, bagaimana tahapan-tahapan yang perlu kita antisipasi untuk bisa mencapai ke arah tujuan itu, dan bagaimana semua pihak dan semua generasi dari generasi milenial itu bisa ikut berpartisipasi dengan contoh-contoh yang lebih kena di hati mereka, seperti contohnya tadi telah disampaikan dengan video-video, antara lain video landscape game. Nah, para pemirsa, rasanya kita tidak cukup waktu untuk membahas mengenai kota hutan cerdas ini dalam hanya satu sesi. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih mendalam, dan mungkin juga dengan suatu webinar ya Pak Bintang. Siap. Ya, mungkin webinar kita adakan dengan Gunadarma dan IABHI dan IPB University, mungkin seperti itu ya, untuk bisa lebih memasyarakatkan dengan konsep-konsep pemahaman masyarakat tentang kota hutan cerdas, karena semua itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan generasi yang mendatang. Nah, para pemirsa, tak terasa kita telah sampai di akhir acara benar-benar ini ya. Untuk itu saya Irina Mildawani sebagai host pada pagi hari ini mohon maaf apabila dalam menyampaikan atau memandu acara ini ada kekurangan dan kehilafan,
Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Profesor Dr. Insinyur Heri Purnomo MKom dari PB University dan juga Pak Insinyur Bintang Agus Nugroho GP dari Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di seri eksklusif IKN pada setiap hari Senin pukul 08.30 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa dan kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.